Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami dari kelompok 9 tugas proyek ETS mata kuliah Machine Learning kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu mengenai algoritma BERT, clustering cepat dan efisien untuk Big Data. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa aja ya? Oke teman-teman, kita akan spill nih. Tentu yang pertama kita akan membahas terkait penjelasan dari algoritma BERT itu sendiri seperti apa sih sebenarnya. Kemudian kita lengkapi juga nih teman-teman terkait cara kerjanya dan bagaimana sih dari kelebihan serta kekurangan pada algoritma BERT tersebut. Dan tentu kita akan lengkapi lebih dalam bersama dengan studi kasus yang akan kita coba selesaikan bareng-bareng nantinya. Oke, tanpa lama lagi, langsung saja kita masuk pada bagian pertama. Pada bagian pertama, kami akan membahas penjelasan dari algoritma BERT. BERT atau Branch Iterative Reduction and Clustering Using Hierarchies adalah salah satu algoritma clustering yang dirancang untuk menangani dataset dalam jumlah besar secara efisien. Keunggulan utama dari BERT yaitu terletak pada kemampuannya dalam membuat ringkasan data secara bertahap, serta dapat menggunakan struktur yang disebut dengan CF-tree. Kemudian, struktur pohon ini juga berfungsi untuk menyimpan representasi ringkas dari data yang mirip, sehingga kita tidak perlu menyimpan semua data secara eksplisit. Dengan cara ini, BERT sangat cocok digunakan pada situasi di mana data sangat besar. Selain itu juga data tidak muat jika harus dimasukkan ke memori dalam sekaligus. Menariknya, BERT mendukung apa yang disebut sebagai pembelajaran online. Artinya, data tidak harus dimasukkan sekaligus dari awal, melainkan bisa diproses satu persatu atau sedikit demi sedikit. Hal ini tentu sangat membantu ketika kita menghadapi data dalam jumlah yang sangat besar, atau juga berfungsi ketika data yang masuk itu secara real time dan terus menerus. Bayangkan, kita sedang memilah buah dalam keranjang berdasarkan jenisnya, dan kita tidak perlu menunggu semua buah datang. Kita bisa mulai langsung dari buah pertama. Begitu pula dengan data, di mana kita tidak perlu melakukan input data secara manual. Kemudian, sekarang saatnya kita bandingkan dengan metode lain. Sebagai pembanding, ada juga algoritma mini-batch k-means yang mirip dengan k-means pada umumnya. Namun, metode ini bekerja lebih cepat karena hanya mengambil data dalam setiap iterasi. Dan tentunya, ini mampu menghemat waktu dan sumber daya komputasi yang dibutuhkan. Selain itu, metode agglomerative clustering yang juga sering digunakan dalam hierarchical clustering juga bekerja dengan cara menggabungkan data yang mirip satu persatu, dari individual hingga membentuk kelompok yang besar. Teknik ini mengikuti pendekatan dari bawah ke atas atau sering kita kenal dengan nama bottom up. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan BERT memberikan solusi efektif dalam pengelompokan data berskala besar, terutama saat efisiensi memori dan kecepatan proses menjadi kebutuhan utama dibandingkan metode lain seperti mini-batch k-means dan agglomerative clustering. BERT juga memiliki keunggulan dalam penanganan data besar dengan pendekatan berbasis ringkasan yang fleksibel. Kemudian kita masuk ke pembahasan bagaimana cara kerja algoritma dari BERT. Nah, yang pertama yaitu ada pembuatan CF-tree, masukkan satu persatu ke dalam CF-tree. Setiap node dalam pohon menyimpan informasi ringkasan dari subcluster. Yang kedua ada threshold. Parameter threshold menentukan jarak maksimal antar subcluster. Jika jarak antara data baru dan centroid subcluster melebihi threshold, maka subcluster baru dibuat. Yang ketiga ada branching factor. Parameter branching factor menentukan jumlah maksimum anak per node dalam CF-tree. Jika jumlah anak melebihi nilai ini, node akan dipecah. Dan yang keempat yaitu ada clustering akhir. Setelah CF-tree dibangun, centroid dari subcluster dapat digunakan langsung sebagai hasil akhir atau sebagai input untuk algoritma clustering lain. Pembahasan berikutnya kita masuk kelebihan dari algoritma BERT. Yang pertama yaitu ada skalabilitas. Sangat efisien untuk menangani dataset besar karena menggunakan struktur pohon CF yang mengurangi penggunaan memori. Yang kedua, kecepatan cepat dalam proses clustering karena hanya memerlukan perhitungan sederhana dan tidak perlu memuat seluruh data ke dalam memori. Yang ketiga, efisien dalam memori menggunakan pohon CF untuk menyimpan informasi penting bukan seluruh data sehingga hemat memori. Dan yang keempat, cocok untuk data terstruktur. Ideal untuk data yang bisa dikelompokkan secara hierarkis
dan terstruktur dengan jelas. Nah, yang berikutnya kita masuk ke kekurangan dalam algoritma BERT, yaitu yang pertama ada sensitif terhadap parameter, pemilihan threshold dan branching factor yang tidak tepat dapat menghasilkan cluster yang kurang akurat. Yang kedua, kesulitan dengan bentuk data yang tidak teratur. Kurang efektif jika data memiliki bentuk yang sangat tidak teratur atau sangat bervariasi. Yang ketiga, tidak baik untuk outlier. Meskipun bisa menangani beberapa outlier, BERT tidak sebaik DBS Scan dalam mengidentifikasi dan menangani outlier secara tepat. Dan yang keempat, ada tidak cocok untuk data dengan banyak noise. Data yang sangat bising atau memiliki variasi yang tinggi bisa mengurangi kualitas hasil clustering. Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi. Di sini kita akan sama-sama melakukan studi kasus ya. Tentu dalam membahas algoritma yang cepat dan efisien dalam mengelompokkan data yang besar, yaitu menggunakan algoritma BERT, di mana algoritma ini itu sangat cocok ya buat kita yang mungkin nantinya akan bekerja dengan dataset yang besar. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat langsung bagaimana studi kasus untuk penerapan pada dataset yang sudah sangat familiar, yaitu dataset Iris. Oke, sekarang kita coba mulai ya teman-teman, dimana langsung aja ya kita mulai untuk persiapan alat-alatnya, dimana di slide pertama ini kita akan import terlebih dahulu dari beberapa library yang sangat kita butuhkan, dan library ini sangat penting, mulai dari Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, kemudian Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasinya, dan yang paling penting, sangat-sangat penting itu dari BERT itu sendiri, dari Scikit-learn cluster, di mana ini algoritma yang kita akan gunakan dalam proses mengclustering nantinya seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk load dataset Iris itu sendiri, di mana kita akan ambil dataset Iris ini dari file CSV. Tentu dataset ini sudah sangat terkenal sebagai dataset untuk percobaan clustering ya teman-teman. Dataset ini terdiri dari 150 data bunga dengan 4 fitur utama yang menggambarkan ukuran kelopak dan mahkota bunga seperti itu. Kita dapat lihat di sini bahwa terdapat 5 baris yang menunjukkan fitur-fitur yang akan kita gunakan, dan di sini juga tertampil tidak ada yang kosong, semua siap untuk kita proses lebih lanjut berikutnya. Oke, kemudian di sini kita akan ambil hanya pada kolom fitur dataset, yaitu panjang dan lebar sepal serta panjang dan lebar petal. Seperti itu kita ambil menggunakan array supaya gampang dipakai di algoritma BERT nantinya. Dengan begitu variable X ini sekarang sudah jadi array yang siap diproses oleh BERT nantinya seperti itu. Oke teman-teman, di sel berikutnya kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut ya dengan menggunakan iris.info, di mana ini untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau yang aneh. Kita juga testing untuk melihat 10 baris pertama untuk memastikan formatnya sudah benar-benar sesuai seperti itu. Kita cek terlebih dahulu karena ini penting supaya nggak ada yang terganggu di tengah jalan seperti itu. Oke, langsung saja karena kita sudah cek, kita lanjut untuk proses berikutnya, dimana sekarang kita melihat distribusi labelnya terlebih dahulu nih menggunakan pd.frostep. Kita lihat bahwa dataset ini memiliki 3 spesies bunga ya teman-teman, masing-masing dengan 50 data, dimana ditampilkan dari iris outcome tersebut. Jika kita tahu ada 3 kelompok spesies bunga di sini seperti Setosa, Versicolor, dan Virginia Charm. Ini penting ya supaya kita tahu apa yang diharapkan dari hasil clustering kita nantinya seperti itu. Kemudian di sini kita pisah terlebih dahulu data berdasarkan spesies Setosa, Virginia, dan Versicolor. Sebenarnya bagian ini nggak terlalu penting ya untuk lebih lanjut, tetapi dalam langkah lebih ekstra jika ingin memvisualisasikan lebih mendalam maka kita boleh melakukan hal ini. Tapi bisa juga kalau kalian nanti teman-teman mau menganalisis tiap spesies secara terpisah, itu juga it's okay. Oke, kemudian kita akan melakukan training BERT, dimana sekarang kita masuk ke bagian inti ya teman-teman untuk melatih dari model BERT itu sendiri. Ini bagian yang paling menarik ya teman-teman, dimana kita coba untuk tampilkan kode untuk model BR-fit-X-nya dengan highlight threshold serta end cluster. Pertama-tama kita setting dulu ya parameter thresholdnya 0,01, dimana ini untuk menentukan ya teman-teman seberapa besar sih radius di dalam cluster yang boleh diterima oleh BERT nantinya. Semakin kecil threshold, semakin banyak juga subcluster yang akan terbentuk nantinya. Kemudian kita set dari end clusternya sama dengan 3, karena kita tahu bahwa ada 3 spesies bunga yang ingin kita kelompokkan. Setelah itu kita jalankan fit untuk melatih model, dan kemudian kita lihat ya, kita pakai predict untuk menentukan dari label cluster ini untuk setiap data bunganya, hasilnya adalah vektor label yang akan memberitahukan bunga ini masuk ke cluster mana seperti itu. Setelah model selesai teman-teman, sekarang saatnya kita lihat lebih detail lagi. Kita lihat hasil clusteringnya dengan visualisasi
dimensi, di mana ini adalah scatter plot dengan dua dimensi pertama, yaitu panjang dan lebar sepal. Kita lihat bahwa klaster-klasternya cukup jelas ya, terutama pada bagian dari bunga setosa yang terpisah dengan jelas, sementara dua lainnya agak tumpang tindih nih. Maka itulah tantangan di dunia nyata ya dalam kita coba mengclustering sebuah dataset seperti itu. Lalu bagaimana kita tahu kualitas clusteringnya? Di sini kita lanjut untuk melihat Silhouette score ini tersebut, itu kita pakai kode berikut yang mana untuk bertujuan untuk menghitung skor dan seberapa lihat baik hasilnya seperti itu. Dan ternyata sudah kita lihat ya bahwa nilai Silhouette score yang kita dapatkan adalah sebesar sekitar ya 0,5an ya seperti itu. Angka ini cukup bagus, artinya klaster-klaster kita cukup kompak dan terpisah dengan baik ya. Meskipun ada sedikit tumpang tindih di dua jenis bunga yang tadi antara Versicolor dan Virginicanya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton pada kesempatan kali ini. Telah sampailah kita di sesi penutup dari video penjelasan pada kelompok 9. Tentu sudah ada beberapa yang telah kami sama-sama bahas, mulai dari penjelasan algoritma BERT itu seperti apa, dan juga kita membahas cara kerjanya bagaimana, dilengkapi dengan kelebihan serta kekurangannya apa aja sih, dan kita juga sudah lengkapi pada kesempatan untuk melakukan studi kasusnya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Dari kami cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, thank you.